Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Ya guys, kali ini siapin kuota ya karena videonya tuh kayaknya bakalan panjang. Karena di sini gua udah nyiapin casing buat P40 Pro. Ya, ini sebanyak 23 pieces. Anjir, gue belinya kebanyakan sumpah. Karena tuh gue nggak sadar aja masukin keranjang itu lumayan. Gue belinya tuh cuma di 2 toko. Kayak biasa, pertama di Unicast Store. Terus yang kedua itu di toko namanya iCash. Itu keduanya gue belinya di Tokopedia. Makanya dikirim ini juga dusnya ada Tokopedianya gini. Padahal gue nggak ada kerjasama sama sekali ya sama Tokopedia nih. Kedua toko tersebut di Shopee juga ada. Yang pasti nanti link pembeliannya akan biasalah gue taruh di deskripsi di bawah ya. Nah terus ini ceritanya gue bisa nemunya tuh kebanyakan emang semuanya buat P40 Pro. Padahal sebelumnya tuh gue ngebahasnya kan punyanya atau megangnya gue adalah P40 aja. Dan untuk yang P40 ini beneran sih asli susah nyari casingnya. Gue cuma nemu satu macam model casing ini aja dan ternyata emang langsung enak yang model ketupat kayak gini. Nanti kita bahas lebih detail aja dari kamera yang di atas kayak biasa. Dan makanya dari itu ini semua casingnya 23 itu adanya cuma buat P40 Pro. Dan sebenarnya juga bisa jadi secara looks-nya aja ya, bisa juga kalau teman-teman membayangkannya untuk P40 ataupun P40 Pro Plus karena ya kameranya kan bentuknya juga, maksudnya bentuknya kotak dan ada di sebelah kiri atas kayak gini ya. Yang P40 Pro Plus gua nggak ada, jadi yaudahlah pokoknya dibayangin aja. Intinya secara looks kemungkinan akan sama aja gitu ya guys. Yaudah, nggak usah panjang lebar lagi karena ini videonya bakalan panjang. Langsung aja kita mulai dari casing yang pertama. Ini gua akan acak aja. Jadi bukan dari harga yang paling murah ataupun yang paling mahal. Oke, lanjut. Oke guys, sebelum bahas casingnya yang P40 Pro, ini dia ya warna ink blue-nya tuh, tinta birunya kayak gini. Gua punya yang P40 aja dan casingnya itu yang gue pakai cuma satu ini doang guys. Yang modelan kayak anyam-anyaman gitu. Susah banget asli nyari ya casing yang P40 aja tuh. Jadi ya gue pakainya ini dan nyaman-nyaman aja sih, dipegangnya juga enak, nggak bulky ya. Ini kenanya style case, perlindungan juga minim sih, jeleknya kayak gitu. Sama ini masih pakai anti gores bawaan. Jadi walaupun ditaruh tengkurap kayak gini, dia tetap kena ininya anti gores ya. Jadi ya ini sebenarnya kalau teman-teman pakai casing kayak gini sih better naruhnya tuh telentang aja karena dia melindungi di bagian frame kameranya tuh lumayan gitu. Jadi jangan ditaruhnya tengkurap. Jadi kalau yang modelan anyaman begini gua nggak beli ya buat si P40 Pro karena ya kalau teman-teman beli tampilannya juga ya bakalan mirip-mirip kayak gini sih. Oke, jadi kayak gini tampilannya ya kalau teman-teman beli casing yang anyaman bambu. Sekarang kita lanjut fokus ke P40 Pro-nya. Nah, ini casingnya yang pertama adalah honeycomb dulu nih yang banyak gampang ditemui ya. Ini harganya 55.000 dan kalau kita beli itu udah ada ininya, plastik pelindungnya, jadi dilepas dulu aja dan kita langsung pakein. Lihat jadinya kayak gimana. Oh, bagus. Widih. Bagus. Cakep. Ini udah langsung casing pertama tapi udah kelihatan cakep nih. Ini tuh kalau P40 Pro, jadi karena kameranya aslinya sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Maksudnya nggak segede S20 Ultra ya. Masih kalau garis tengah tuh masih belum kesentuh. Tapi giliran udah pakai casing, jadinya tuh kayak gede banget, mirip kayak S20 Ultra sih. Dan ini untuk perlindungannya sih pasti aman ya, soalnya ada tonjol-tonjolan lagi nih di bagian sudut-sudutnya. Oke, untuk lubang-lubangnya bagian atas aman, terus untuk tombolnya oke, kliki juga aman. Terus lubang bagian bawah kayak begini aman juga tuh speakernya. Terus ada 2 lubang tali lanyard nggak ya? Oh, nggak ada guys. Oke, untuk perlindungannya kalau ditaruhnya telentang, oke aman. Kalau taruh tengkurap, oke aman juga. Bagian atas sama bawahnya melindungi nih. Ngomong-ngomong, kalau yang P40 Pro ini gue nggak pakai anti gores ya, jadi masih polosan aja nih. Kita lanjut ke casing berikutnya. Oke, casing selanjutnya ini berkelompok ya. Tuh, gue karetin sampai biar nggak hilang-hilangan. Ini kenanya adalah eye-ring semua. Dan ini semua harganya rata 55.000. Ini yang warna merahnya gue ambil dulu. Dan ya udah gue siapin aja dulu ya. Kita coba dulu yang warna merah. Oke, Iron Man ya. Looksnya kayak gini kalau teman-teman pakai, berasa bulky, lebih bulky daripada casing yang tadi udah kita cobain di awal yang honeycomb ya. Terus untuk perlindungan oke ini aman sih karena kan kenanya casing hybrid. Cuma ya gue nggak sukanya ini aja sih, eye-ringnya tuh bentukannya kotak, jadi kalau mau naruh balik lagi mesti ya kotaknya mesti dirapin lagi, nggak bisa semena-mena maksudnya. Dan ini ditaruhnya begini. Terus untuk detailnya bagian atas aman, terus tombol volume power aman juga.
Lubang bagian bawah aman juga, terus sebelah kiri oke aman juga. Kalau ditaruh telentang pasti aman ya. Tuh, muter karena kena si airingnya. Terus kalau ditaruh tengkurap, oh aman juga. Aman nih bagian atas sama bawahnya melindungi. Oke, untuk yang iron dan merah kayak gini. Sekarang yang transparannya. Nah, ini kalau buletan kayak gini gue lebih suka sih. Tuh, jadi maksudnya gini, kalau teman-teman tadi habis pakainya mungkin mencong kanan bisa langsung ditaruh, atau mencong ke kiri bisa langsung ditaruh gitu loh. Secara looks kayak gini guys. Warna birunya masih kelihatan banget ya. Pinggirannya ini karbon, dan ini kenanya hybrid juga. Yang bagian tengahnya ini mika. Kalau yang kanan kirinya atas bawah ini karet. Oke, logo Huawei atau tulisan Huawei-nya masih kelihatan jelas. Kalau ditaruhnya telentang, ya namanya airing ya, kayak yang ini juga aman-aman aja. Kalau taruhnya tengkurap, bentar, aman sih. Coba lihat. Oh iya, bibir lebihannya lumayan tebal. Jadi masih aman guys. 55.000 juga kayak gini kalau teman-teman pakai casing airingnya yang transparan. Terus terakhir ini yang ini yang kemarin udah kita bahas ya di handphone apa gue lupa. Ini keren sih. Oh, di handphone Poco ya, di Poco F2 Pro. Ini keren nih, jadi favorit gue. Tapi kali ini kayaknya nggak jadi favorit. Soalnya ada banyak pilihannya. Nanti aja kita lihat lagi lanjutannya. Oke, untuk lubang-lubangnya dulu. Ini kalau casing yang ini atas agak menceng ya. Tuh, agak melenceng untuk lubang yang gedenya ini. Terus untuk tombol volume, oke aman, kliki. Terus bagian bawahnya, oke aman juga, presisi. Di sebelah kiri kayak gini. Untuk proteksi ini aman ya guys. Tuh, soalnya sudut-sudutnya tuh kalau kebiasaan casing yang kayak gini di dalamnya tuh ada air cushion lagi. Jadi aman kalau misalkan amit-amit handphonenya jatuh. Gitu. Untuk airingnya sendiri ya ini sama kayak yang kotak tadi ya, yang warna merah tuh nggak bisa semena-mena naruhnya. Jadi mesti dirapiin dulu kayak gini, baru bisa dimasukin. Buat jadi standingnya kayak aman lah. Kalau perlindungan udah lah ya, nggak usah dikasih tahu lagi ya. Kayak gini mah aman. Begini juga tengkoraknya aman, kenanya atas bawah. Oke, casing airing selesai. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya nih casing yang bisa gue bilang gue baru pertama kali ngeliat di seri Huawei P40 Pro. Ini casing gue dapat 4 warna totalnya. Masing-masing harganya tuh sama. Semuanya tuh Rp80.000. Dan datangnya begini aja sih, pakai plastik, nggak ada busa di dalamnya. Dan langsung aja ini cuma beda warna doang sih. Nanti gua kasih lihat kalau dipakai di Huawei P40 Pro jadinya gimana. Pertama-tama nih yang warna oranye dulu, ini ngingetin gua sama Oppo Find X2 Pro sih. Untuk materialnya sendiri ini tuh kenanya adalah softcase ya guys, nih lihat nih. Softcase semua, bagian tengahnya agak keras sih, cuma kalau teman-teman perhatiin tuh masih bisa ditekuk. Dan ini materialnya tuh untuk pinggir sininya karet ya, pinggir kiri kanan atas bawah karet, nggak ada teksturnya apa-apa. Tapi kalau yang tengahnya tuh jadi kayak motif kulit sih. Nih gue tekan pakai kuku tuh ada bekasnya nih. Tuh tapi lama-lama akan ngilang. Yang pasti ini dipegangnya tuh lembut, agak-agak empuk jadinya. Nah ini looksnya kalau teman-teman beli yang warna oranye. Dan ini frame kamera Huawei P40 Pro teman-teman, full ke cover jadinya. Tuh ada tulisannya lagi, 12 megapiksel f1,8 dan f2,8 aperturnya. Lens, yalah udah tahu kalau ini tuh lensa pak. Ini bukan besi, kayak apa ya, kayak aluminium tipis doang sih kenanya ini. Untuk tombol-tombolnya tercover semua. Ini kenanya style case, tipis ya, nggak berarti banget perlindungan di pinggir kiri kanannya. Untuk lubang-lubangnya bagian atas, oke, aman lumayan. Tombolnya, kliki, enak. Terus yang bagian bawah, oke, aman juga. Terus kita ada, 2 lubang tali lanyarnya di sebelah kanan, tumben. Sebelah kiri nggak ada apa-apa. Kalau taruhnya telentang, pasti aman. Karena ada nih frame kameranya. Tapi kalau taruhnya tengkurap, gak. Jangan taruh tengkurap, ini langsung kena layarnya ya. Ini nggak ada, ya Allah. Cuma di pinggir sini doang. Ya. Oke, nggak kena layarnya. Kenanya tuh yang di sudut-sudut sini doang nih. Berasa sih. Kalau teman-teman pakai tempered glass, kayaknya sih bakalan mentok. Tapi kalau pakainya film biasa, aman. Gitu. Cuma tetaplah kalau misalnya teman-teman pakai casing model gini, taruhnya telentang aja. Gitu, biar mengurangi resiko lah pokoknya. Cakep tahu-tahu pas pakai wallpaper oranye gini.
Oke, yang warna oranye kayak gini ya, teman-teman udah lihat. Sekarang kita coba warna lain, coba yang ungu. Yang ungu cenderung warna ungunya tuh lebih gelap sih, ungu gelap gitu. Kayak gini. Tapi gue suka sama efek yang di kameranya nih, lebih bagus sih ungu daripada gold yang ada di warna oranye ini. Selera ya, terserah teman-teman nantinya. Yang ungu begini, terus kalau yang hitam, wah ini warna netral. Oh, kelihatannya mewah kalau yang hitam guys. Swear, kelihatan makin mahal jadinya. Tapi orang jadi nggak tahu kalau ini adalah Huawei P40 Pro. Coba di sininya ada tulisan Huawei-nya atau Leica-nya sih, menurut gue lebih keren sih. Selera lah, balik lagi ya. Dan terakhir yang warnanya ini hijau sih sebenarnya. Warna hijau army untuk casingnya, tapi untuk tutupan lensanya, frame kameranya ini warna biru. Aslinya sih ini warna hijau. Untuk casing yang ini selesai. Lanjut lagi. Oke guys, selanjutnya nih casing ada dua juga kelompoknya. Sebenarnya mirip kayak yang tadi, cuma yang tadi itu adalah soft case kan. Materialnya tuh kayak kulit gitu. Kalau yang ini kenanya adalah hard case. Jadi yang tadi tuh gue lupa bilang juga, yang itu emang tipis. Cuma kalau dibandingin sama casing yang hard case ini, ya, karena ini hard case dan nggak ada tambahan material apapun. Kalau tadi kan ada kulitnya, ini jadinya kenanya tuh lebih tipis kalau yang hard case ini. Lebih enak pada sisi genggamannya, tapi lebih less secure sih kalau soal perlindungannya. Kayak gini, kalau misalkan teman-teman pakai ini yang warna hijau dan ini lebih bener nih. Lensa pelindung lensanya warna hijau, nggak kayak tadi. Casing warna hijau, pelindungnya warna biru. Nah, kalau ini yang warna hitamnya kayak gini. Dan kalau ngeliat detailnya, ini tuh namanya hard case. Tuh di bagian bawahnya aja ada cowakan sih di pinggir-pinggir sininya. Sedangkan yang bagian atasnya itu nggak ada. Sekarang kita lihat dulu yang hijaunya ini. Kayak gini guys. Dan ini kalau gue detailin lagi materialnya, tuh mirip sih bentuknya kayak yang kulit tadi, cuma ini nggak lembut, nggak empuk. Tuh kayak gitu. Jadi teksturnya agak-agak kasar gitu sih. Dipegangnya tuh malah lebih apa ya, lebih ngegrip sih ketimbang yang tadi. Yang tadi kulit itu lebih halus kenanya. Ini perlindungan kameranya juga tuh lebih tebel yang ini. Dan ini tulisan pelindung di lensanya juga sama kayak yang tadi. Sayang ya nggak ada tulisan Leica-nya. Mungkin kena lisensi juga kali kalau misalkan si casing ini bikin ya. Untuk bagian atas lubang-lubangnya aman. Bagian tombol volume sebenarnya clicky, cuma untuk yang volume down ini agak keras jadinya. Kalau yang atas aman, yang power juga aman. Terus bagian bawahnya kayak gini rapi juga, di kiri nggak ada apa-apa. Dan ini kalau ditaruhnya telentang udah ketahuan aman ya. Tapi kalau taruh tengkurap ini lebih nggak aman ketimbang kulit yang tadi. Kenapa? Tuh, tipis banget. Hard case soalnya ini guys. Hard case dan bener-bener style case. Jadi buat handphonenya kalau teman-teman pakai casing yang ini dijaga banget. Ada deh, ada ini nih. Ada dua lubang buat tali lanyard juga di sebelah kanan ternyata. Kirain di sebelah kiri. Yang warna hijau lumut ya, kayak gini nih. Kalau yang warna hitamnya ini pakainya biasa ya, yang atasnya dulu teman-teman masukin, baru habis itu yang bawahnya ditekan. Dan ini penampakannya kalau teman-teman pakai yang warna hitam guys. Oke, selesai casing hard case-nya yang ini. Kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya masih sama dari keluarga yang tadi, cuma bedanya hard case yang ini tuh harganya 78.000 dan nggak ada teksturnya, polosan aja. Ini gua beli ada dua warna, satu warna putih polos, putih susu, dan yang ini tuh warna silver. Dan ini juga beda, ada plastik pelindungnya lagi tuh ya. Kita coba yang warna silver dulu nih. Bagian atasnya dulu, baru bawah. Mirip kayak S20 Ultra jadinya kalau mata gue liatnya. Ini kalau yang silver sebenarnya ada kayak glitter mutiaranya gitu sih. Kelihatan nggak? Oh iya kelihatan nih. Tuh. Untuk bagian atasnya sama lah, sama tombol-tombolnya juga ya masih sama. Warna asli handphone otomatis hilang sih dari tadi untuk casing yang modelan kayak gini ya. Dan ini warna putihnya. Oh ini yang benar-benar lebih mirip kayak Samsung nih. Oke, nih kayak gini casingnya kalau teman-teman pakai di Huawei P40 Pro ya. Kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke guys, casing selanjutnya kita kedatangan bintang tamu. Siapakah ini? Ini adalah keluarga dari casing anjay. Ada 4 biji casing anjay buat Huawei P40 Pro. Oi, banyak nih buat lu. Ini keempatnya uniknya tuh harganya ada dua yang beda.
Ini yang biasanya gue bilang mirip Google Pixel ya. Ini harganya 35.000. Terus yang ini harganya 50.000 dan dua ini harganya 55.000. Jadi beda-beda guys. Kita bahas aja satu persatu ya. Oke, pertama dari Anjay yang paling murah. Ini yang kayak Google Pixel 1, harganya 35.000 dan dipegangnya enak. Kayak biasa nih casing Anjay yang mirip Google Pixel 1 tuh emang never disappointed sih. Nggak pernah mengecewakan guys. Ciri khasnya dong, dilihat dulu. Autofocus, ultimate experience. Anjay. Ini casing murah meriah tapi enak dipakainya. Oke, langsung aja to the point. Pelindungannya aman, ditaruh telentang. Oke, aman, ditaruh tengkurap. Aman juga, atas bawahnya melindungi. Coba lihat tebelnya. Bodoh kan? 35.000 worth it ini guys. Lubangnya bagian atas kayak aman, tombol power volume kliki. Terus bagian bawahnya kayak aman juga. Dan di sebelah kirinya oke, nggak ada apa-apa. Wih, motif karbon nih beneran coy. Emboss ya. Bukan asal print-printan doang. Widih. Oke. Udah apalah pokoknya kalau casing Anjay yang ini ya guys. Lanjut ke Anjay berikutnya. Ini yang 50.000. Ada busanya. Nah, ini yang mirip Spigenan kalau yang ini. Ini nggak ada tulisan autofocusnya nih. Gue lebih suka yang ini. Tuh, tapi tulisannya tuh adanya di bagian dalam. Cuma nggak ada autofocus. The ultimate experience aja. Ini sebenarnya harusnya kayak gini aja, bersih, nggak usah ada tulisan autofocus sih, norak. Kayak ini Spigennya ya. Spigen kan. Gara-gara tahu ini Spigen KW gue jadi ngomong Spigen. Ada Spigen yang aslinya ada yang kayak gini. Ntar teman-teman lihat deh. Oke, bagian atas rapi, sebelah kanan tombol volume power, oke, kliki juga, dan bagian bawahnya oke aman. Terus sebelah kirinya oke aman juga guys, nggak ada masalah ya. Untuk pelindungan frame kameranya kayak tebel. Kalau ditaruh telentang oke aman, nggak langsung kena frame kamera. Kalau taruh tengkurap, aman juga. Atas bawahnya melindungi. Kenapa kanan kirinya enggak melindungi? Karena dia layarnya Edge. Oke, next Anjay. Oke, nextnya ini harganya yang 55.000. Dan ini yang motif kulit. Nah, ini aslinya guys, bentukannya lihat deh. Tuh, kalau autofocusnya yang asli tuh begini. Jadi ada ini deboss ya, kebalikannya emboss. Karena ini mendelep ke dalam. Kalau yang kemarin yang harga 6.000 itu cuma kayak sablonan doang. Tuh, motif kulit jeruk. Anjay, ada ini tekstur benang-benang jahitan. Palsu tapi ini aslinya. Ini casingnya paling tipis gua rasain dari dua casing Anjay yang tadi. So, harusnya kalau dipegangnya iya sih. Maksudnya ya tipis aja intinya dibanding yang tadi. Lebih nggak protektif yang ini sih. Lubang-lubangnya bagian atas oke aman. Yang di sebelah kanannya tombol volume power. Oke, kliki juga aman. Kalau yang bawahnya aman juga. Di kiri nggak ada lubang tali lanyard. Oh iya nggak ada. Oke, beda emang kalau Anjay yang asli sama yang KW kemarin 6.000-an tuh. Feelsnya ya enakan inilah. Oke, ini tampilannya kalau teman-teman pakai casing Anjay yang kulit jeruk. Lanjut ke Anjay yang terakhir. Nih. Tipenya iRing sebenarnya, nggak gue gabung sama iRing yang tadi soalnya nih beda. Ini Anjay soalnya men. Tipis banget tuh. Kenanya ini oke, ternyata ini yang paling tipis ketimbang yang kulit jeruk tadi. Dan ini teman-teman bisa lihat autofocusnya kayak kegedean gitu ya. Harusnya lebih kecil lagi ukuran fontnya nih. Dan ini semuanya modelan si casingnya adalah rata halus semua. Jadi nggak ada tekstur apapun, nggak ada macem-macem. Warna handphone dari tadi pas kita pakai casing Anjay masih kelihatan sih ya, ngintip di bagian frame kameranya. Dan ini kayaknya asli tipis banget coy. Ini lebih bahaya ini kalau misalkan jatuh nih, gua nggak percaya bisa ngelindungin. Kalau taruh telentang ya aman, soalnya kan kena iRingnya kayak biasa. Tapi kalau taruh tengkurap, aduh tipis banget. Tuh, iya nih cuma ngelindungin sama kayak casing tadi tuh, yang modelan ada tutupnya si frame kameranya. Dia cuma ngelindungi di sudut-sudut sini doang nih, atas sama bawahnya enggak, sama aja nggak edge dia, nggak ngasih lebihan. Oke, untuk bagian lubangnya yang atas aman, tombol volume sama power, woi kliki men. Oke, aman juga bagian bawah. Terus sebelah kiri nggak ada dua lubang tali lanyard, ya nggak ada. Kanan nggak ada juga, aman. Oke ya guys, the family of casing Anjay selesai. Kita lanjut lagi.
Oke, kelompok selanjutnya nih ada casing hybrid ya. Ada 4 macam, 4 warna, sorry maksudnya, satu macam aja. Ini semuanya tuh harganya rata 65.000. Oke guys, ini dia casingnya kayak begini. Jadi yang modelannya itu sebenarnya sama aja. Hardcase di bagian tengah, hybrid ya. Sama kanan kirinya atas bawah, ini juga karet. Ini kalau teman-teman lihat bukan warna biru begini. Ini ada plastik perlindungannya emang berwarna gini. Aslinya tuh putih frost gitu loh. Kita mulai dari yang warna ini dulu yang paling atas. Lagi megangnya warna hijau. Kalau kita pakai di handphone yang warna biru, oh kurang sih gua ngeliatnya. Karena ini kelihatan samar-samar warna biru asli handphonenya. Mungkin kalau teman-teman punyanya warna yang lain, ini cocok kali ya. Oke, ini looksnya warna hijau ya. Untuk bagian atas, lubang-lubangnya, oh presisi sekali, mantap. Tombol volume power, aman. Bagian bawah, oke aman. Sebelah kiri, nggak ada lubang tali lanyard. Oh, adanya di kanan nih. Untuk perlindungannya juga sudut kiri kanan atas bawah ada karet lebihan nih. Mantap guys. Oke, bisa aman. Untuk perlindungan kameranya belakang aman ya. Oke, aman guys, nggak langsung kena si frame kameranya. Kalau tengkurap, oh aman juga. Bibir lebih di bagian atas nih. Tuh, gini dong, nggak kayak yang tadi. Tuh di bawahnya juga bibir lebihannya. Nah, kayak gini looksnya kalau teman-teman pakai casing yang ini di Huawei P40 Pro-nya. Warna birunya sih, ini gua ngelihatnya hilang ya, jadi kayak warna hitam sih gara-gara frostnya. Padahal ini frostnya warna putih ya, tapi tetap nggak kelihatan kalau warna birunya. Soalnya birunya gelap sih. Sekarang kita coba yang warna hitamnya. Ini feels dipegangnya nggak begitu bulky kok, tuh masih enak, jempol sama jari tengah gua ketemu. Yang warna hitam kayak gini kalau teman-teman pakai. Pinggirannya hitam gini ya. Tuh. Terus kalau warna merah, nah ini lebih kelihatan pinggirannya. Ada warna merah, cuma menurut gua nggak masuk sih warnanya. Ngomong-ngomong nih dipegangnya tuh material doff-nya tuh enak ya, nggak licin-licin banget. Terus yang terakhir warna biru juga, cuma nih birunya biru dongker tuh. Susah sih gua ngelihatnya, nggak ada yang cocok nih dari keempat warna ini. Sama warna birunya si Huawei P40 Pro yang gue pegang, kayaknya lebih aman warna hitam aja sih. Kalau gue pun belinya yang modelan kayak gini ya. Jadi aman, soalnya ini yang bagian tengah frostednya gini kelihatannya jadi warna hitam, nggak kelihatan warna birunya. Oke, nih casing 65.000 pokoknya kayak gini kalau teman-teman beli ya. Looksnya bisa dilihat sendiri, sesuaiin aja sama selera. Kita masuk ke casing yang mahal, cuma ada 3 kok, santai. Oke guys, casing mahal yang pertama biasa dari Spigen. Tipenya itu yang Rugged Armor. Harganya Rp175.000. Dan nih modelnya kayak casing Anjay yang tadi. Tuh, kebalik gue ngomong, casing Anjay yang mirip ini. Nih, yang Anjaynya. Kelihatan ya bedanya ya. Kalau yang Spigen tuh agak abu-abu. Dia finishingnya tuh kayak ada titik-titik putih gitu sih. Tuh ya. Tapi kalau yang Anjay ya garis-garis horizontal begini. Dan dia nggak ada brandingannya sama sekali. Tapi kalau yang Spigen ya ada tuh di kanan bawahnya. Dah, casing Anjaynya minggir. Sekarang kita pakein ke handphonenya. Warna biru handphonenya masih kelihatan ya di sekitaran frame lensanya. Dan ini kalau dipegang agak bulky, wajar karena ini adalah casing protektif. Bagian atas ya pasti aman lah. Tombol-tombol juga harusnya kliki, aman. Terus yang bagian bawahnya oke, aman juga. Dan di sebelah kirinya juga aman. Nah ini tuh ada kayak tambah-tambahan pola gitu guys. Jadi ini tuh ngebantu grip kita pada saat megang casingnya. Ya lebih enak aja sih. Untuk perlindungan kameranya, bibir lebihnya tuh bisa dilihat. Lumayan tebel ya. Jadi kalau ditaruhnya telentang, oke aman. Aman, nggak langsung kena si frame kamera belakang. Kalau ditaruhnya tengkurap, oke aman juga. Ada perlindungan lebih di bagian atas sama bawahnya. Ini atasnya. Dan ini bawahnya, tuh ada bibir lebih. Dah, lanjut lagi ke casing selanjutnya. Brand dari Ringke Fusion X, polosan aja, nggak yang motif army dan yang lain-lain. Soalnya kalau motif army ya udah ketahuan pasti keren. Kita cobain yang motif kayak gini dulu. Ini casing Ringke tuh termasuk salah satu casing yang kalau nggak dibahas selalu ditanyain. Herannya adalah, padahal ini casing kan udah banyak banget di handphone lain ya. Looksnya sebenarnya sama-sama aja dan perlindungannya juga sama-sama aja. Tapi selalu ditanyain tuh entah buat apa ya sebenarnya. Kayak nggak apal aja gitu loh.
Ini ada lapisan film pelindung ya, bagian luar sama bagian dalam. Cuma kayak biasa, kalau yang biasa nonton tim casing Wasawirman pasti tahu, nggak pernah gue lepas nih kayak gininya. Jadi pada saat pemakaian nanti tuh kan handphone suka panas, biasanya tuh dia akan mengkerut sendiri. Jadi pas giliran udah mengkerutnya terlalu banyak, udah jelek, baru gue lepas. Tapi kalau begini emang sengaja biar kelihatannya kayak baru aja. Aslinya nih kelihatannya glossy sih, dan warna handphonenya tuh harusnya lebih kelihatan, nggak ngedoff kayak gini. Untuk bagian atasnya lubangnya kayak aman, terus yang tombol volume sama power juga kayak aman. Dan bagian bawah juga pasti aman. Ya udah apalah pokoknya tuh ada logo Ringke-nya juga kan di sebelah sini. Nah ini, oh udah apalah guys. Untuk di genggamannya di palm kayak biasa ya, gue tuh kurang suka sama Ringke yang model begini soalnya tuh berasa tajam. Kalau teman-teman udah kebiasaan pakai casing yang bagian edge-nya sini lembut gitu ya, maksudnya melengkung gitu. Even casing Anjay kalau dibandingin sama Ringke ini tuh dipegangnya kalau teman-teman gini ini, tuh ya. Lebih enak si Anjay daripada yang ini kalau gua ya. Untuk perlindungannya ini di pojok kiri kanan atas bawah kayak biasa ada tonjolan lebih lagi, jadi kalau misalkan jatuhnya sudut hitungannya masih aman. Ini casing harganya 215.000, jadi udah mulai masuk ke 200 ribuan. Ini masih lebih mahal daripada Spigen yang tadi. Wow, Unicast ya, ini gue belinya di Unicast. Untuk perlindungannya bagian kamera tuh lumayan tebel dikasihnya, jadi kalau taruhnya telentang aman, kalau ditaruh tengkurap juga aman. Bagian atas sama bawahnya ada bibir lebihan gitu. Oke, lanjut lagi ke casing yang terakhir nih. Casingnya unik nih guys. Ini adalah casing anti air. Tuh, Extreme Waterproof Heavy Duty Case. 360 proteksi, shockproof, waterproof, snowproof, dirtproof. Dan ini tuh brandnya adalah Shellbox. Ini harganya paling lumayan sendiri dibanding yang lain. Karena ini tuh harganya 265.000. Tuh ada gininya juga tuh, pokoknya ada flip-flipan gini, dan ini nggak ada magnetnya sih, dan kita bisa langsung ngintip. Casingnya tuh kayak begini. Di pojok kiri bawah kalau teman-teman lihatnya dari belakang, kiri bawah ada kayak cawakan, jadi nah, oh ini mah casing buat menyelam gitu guys. Frekuensi questionnya nih kayak gini, terus ini ada plastik pelindungnya lagi. Oke, bisa dilepas. Terus ini dapat apa nih? Oh, ini kayak tali lanyar sih sama lap microfiber. Buat apa ya? Oh, ini instruksi pemakaiannya. Baik. Coba nih gue lepas. Oke. Kan aslinya padahal si Huawei P40 Pro dan Pro Plus itu udah tahan air sih ya. IP68. Tapi masih dikasih kayak gini lagi. Untuk materialnya sendiri ini tuh kayak plastik gitu. Untuk bagian layar depan mungkin biar gampang disentuh juga dalam air. Kalau bagian belakangnya agak-agak kayak mika, tapi soft case kenanya, nggak hard case banget, tapi bisa ditekuk tuh. Terus pinggirannya itu karet banget sih, nih pinggir-pinggir sininya itu karet, tapi untuk yang warna abu-abu ini keras, plastik gitu loh. Dan ini kalau bagian belakang sih pinggiran yang warna hitamnya ini karet banget tuh. Oke, langsung aja kita coba pasang. Ini bagian atasnya dirapet-rapetin lagi kayak gini, semuanya dirapetin. Oke, untuk lubang type C nya yang bawah nih ada penutupnya ya, biar lebih aman juga mungkin. Terus ini juga speakernya sepertinya tertutup banget sih guys. Ada lubang juga nih buat naruh ya tali lanyar. Masih enak sih, cuma feelsnya kayak kita megang plastik. Kayak teman-teman gimana sih make apa namanya, kayak waterproof case yang lain gitu yang ada tali-talinya biasa kalau di kolam renang sih gitu. Ini gampang banget nyeplak sidik jari pula. Oke, coba celupin air aja bentar ya kali ya, yuk. Oke guys, ini tes waterproof case yang tadi kita cobain. Ini ntar lu, untuk tombol-tombolnya sih aman, kliki ya, bunyinya tuh aman. Dan ini udah gue isi sama air ember. Sekarang kita coba celupin. Oh, tenggelam, nggak ngambang. Oh, masih bisa guys. Ya aman. Cuma agak-agak susah sih, soalnya ada air di sini. Coba kalau dielap bentar, pasti. Tuh, biasa aja jadinya. Nah, kesetep. Tapi suaranya jadi mendem karena yang bener tadi pas teman-teman lihat ini tuh ditutup ya untuk jalur speakernya. Ya. Pokoknya ini
emang lebih baik teman-teman tuh pakai lagi casingnya kalau misalkan mau berenang handphonenya. Walaupun dari handphonenya sendiri udah IP68, tetap aja kalau buat gue pribadi takut sih, namanya juga elektronik kena air tuh hukum fisikanya jelek kan, nggak bisa temenan mereka gitu. Dan yaudah, yang penting ini udah nyobain dan berguna juga. Ini casing jadinya bulky parah tuh, lihat nggak ketemu jari jempol sama jari tengah gua. Oke, kayak biasa kita pindah kamera, dua casing favorit gue ya. Oke guys, dua casing favorit gue untuk di episode tim casing kita kali ini adalah yang murah-murah aja. Jadi yang pertama itu adalah yang honeycomb atau yang sarang lebah 55.000, dan satu lagi adalah casing anjay kayak biasa yang bentukannya kayak Google Pixel 1. Bukan tanpa alasan sih sebenarnya, dari tadi yang udah kita cobain termasuk casing yang tadi ada cover ininya nih, cover kameranya gue kurang suka karena kameranya looksnya tuh jadi kayak gede banget, jadi kayak Samsung Galaxy S20 Ultra sih, dan sayangnya nggak ada tulisan Leica-nya. Terus kebetulan gue juga punyanya, ini tuh gue ngebeli secondnya ya, Huawei P40 Pro itu yang warnanya ya warna gelap sih sebenarnya nih, birunya ya. Dan sayang aja walaupun dikasih casing yang warnanya transparan kayak tadi udah kita coba, ini tuh warnanya cenderung lebih kayak gelap gitu sih, jadinya kayak hitam. Jadi ya menurut gue ya nggak apa-apa lah pakai casing yang ketutupan warna si handphonenya ini kayak si casing anjay ini atau si autofocus ya. Tapi pada saat pakai yang honeycomb kayak tadi teman-teman lihat, dari satu sudut atau dari angle mana gitu pas lagi muter-muter gitu bling-blingnya tuh kelihatan cakep, yang gambar-gambar segi 6 si sarang lebahnya ini ya. Terus secara proteksi juga oke, bagian pinggir maksudnya di ujung-ujung kiri kanan atas bawah ini juga ada kayak tonjolan kan, jadi kalau misalkan amit-amit jatuh masih aman. Terus kalau ditaruh telentang, ditaruh tengkurap juga masih aman untuk di media yang datar kayak meja gini. Ukurannya juga bikin nggak bulky banget, ini masih enak, kuku gue masih bisa ketemu jempol sama jari tengah. Terus kalau yang casing autofocus ini, feelsnya berasanya tuh masih lebih tipis ketimbang yang honeycomb ini. Terlebih harga juga 39.000 atau 40.000 lah, nanti teman-teman cek aja link di deskripsi di bawah. Kalau teman-teman pakai ini serius deh, nggak bikin kelihatan handphone kita murah sih. Maksudnya handphonenya kan emang udah mahal, dipakein casing kayak gini juga nggak kelihatan murahan. Dan jadinya ya lebih irit juga kan untuk aksesorisnya, lumayan guys. Sama ini saran gue, kalau teman-teman ganti anti gores buat Huawei P40 Pro-nya, saran gue itu pakai tempered glass yang beneran harganya tuh biasanya agak lumayan, yang pakai modelan tetes-tetesan lemnya gitu, terus pakai sinar UV. Karena fingerprintnya itu kan ada di dalam layar, jadi sebenarnya nggak bisa asal-asal pakai tempered glass yang murah-murah sih, sepengalaman gue kayak gitu. Kalau di handphone yang dulu itu Samsung Galaxy Note 10. Atau kalau mau yang irit, pakainya yang film biasa aja. Pokoknya kalau bisa hindarin tempered glass yang harganya murah-murah under 100.000 kayak gitu sih. Soalnya takutnya nih kalau teman-teman ganti casing, biasanya kalau tempered glass kayak gitu-gitu tuh berlebih sih ukurannya dari si layar ini. Jadi pada saat ganti casing takutnya malah ngangkat. Kalau teman-teman suka sama casing yang lain lagi, ya namanya selera, gue nggak bisa maksain. Yang penting udah tahu gambarannya gimana casing yang udah gue bahas di episode tim casing kali ini ya. Jadi semoga berguna buat teman-teman yang sekarang lagi pakai Huawei P40 Pro ataupun P40 series lainnya. Buat yang pakai P40 aja, selamat berjuang ya. Casingnya nyarinya susah yang ini. Yaudah, paling segini aja, panjang kayak videonya. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah rela nonton video tim casing ini. Gue appreciate banget, thank you ya udah buang-buang kuota ataupun pakai wifi, nggak apa-apa, nggak masalah, terserah. Seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys, cheers.